kita lanjutkan materi kita ya, masih di proyek perancangan basis data ya menggunakan database MySQL, studi kasus di sistem informasi akademik ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah view ya, yaitu view tentang orang tua ya atau parent ya, yaitu data mahasiswa terkait orang tuanya ya, baik orang tua ibunya ataupun bapaknya. Dan yang terakhir kemarin sampai di data view terkait nama mahasiswa yang bapaknya sudah almarhum ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tabel tentang data sekolah ya. Jadi mahasiswa ini kan punya histori sekolahnya ya, bisa SD, bisa SMP, bisa SMA ya. Itu dia terakhir sekolahnya di mana atau historinya lah yang gitu ya. Jadi kita akan melihat terkait data sekolahnya saja. Misalkan sekolah terakhir dari SMA misalkan gitu ya, maka kita akan membuat data sekolahnya dari mahasiswa ini ya. Dan ini masih di dalam topik yaitu manajemen mahasiswa terkait data sekolah ya. Oke, kita lanjutkan. Kita membuat sebuah tabel. Saya sudah siapkan di sini ya. Saya copy ya. Lalu saya masukkan ke SQL. Ya, saya bersihkan dulu, lalu saya copy paste. Kita bahas dulu ya. Pertama, student ID ini adalah primary key atau relasi ya. Ini relasi terkait tabel ke tabel mahasiswa gitu ya. Jadi student ID ini adalah sebuah field yang nanti akan dikorelasikan ke dalam tabel mahasiswa ya. Lalu NISN ini adalah tabel NISN ya. Jadi si mahasiswa ini kan punya NISN ya, pasti karena dia lulusan dari sekolah mana, misalnya dari SMA atau SMK mana, pasti punya NISN ya, nomor induk siswa nasional. Lalu sekolah name ya, nama sekolahnya. Saya pikir nama sekolah nggak lebih dari 50 kayaknya ya, paling banyak ya pasti 50 ya, atau mungkin 70 lah ya. Lalu address, nah alamat ini pakai teks ya karena panjang. Terus lulusan tahun pakai tahun di sini ya. Terus diploma number tuh ini nomor ijazah ya, 50 digit, dan tanggal ijazah ya, nomor tanggal ijazah, date, tanggal. Lalu nilai ujian nasional ya, nasional exam score, sama school exam score atau nilai ujian sekolahnya berapa ya. Ini untuk mengukur bahwa si siswa ini sebenarnya dari sekolah dan dari ujian itu seperti apa. Artinya dia ini mahasiswa kita ini sebenarnya masuknya ke dalam mahasiswa yang biasa saja atau kurang mampu dalam segi skill ya, atau mungkin dari nilai pembelajaran, atau mungkin termasuk mahasiswa yang bagus gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah ini tabel-tabel yang bukan tabel ya, fil yang akan saya buat begitu ya, kira-kira seperti ini. Nah saya go ya, kita lihat hasilnya. Nah seperti ini ya, kita struktur ya. Nah ini hasilnya ya. Jadi ini adalah sebentar saya cek dulu ya, tadi namanya adalah tabel school data. Nah ini ya, nah ini ya tabelnya sudah saya buat ya beserta filenya. Jangan lupa ini ID ini saya jadikan sebagai primary key ya, atau mungkin nanti saya bikin ID sendiri. Ini buat relasi ya, kita tambahkan dulu ya, datanya ya. Ini saya masukkan dulu datanya.
saya copy ya, saya isikan kurang lebih 40 data ya, hanya sebagai contoh saja, karena kalau data ini saya isi database satu-satu rasa-rasanya lama ya. Jadi saya sudah menyiapkan agar langsung bisa dilihat hasil contohnya gitu ya. Nah ini sudah saya go datanya, kita lihat apakah ada masalah atau tidak ya terkait data yang saya masukkan sebagai contoh ini. Kita lihat, nah ini kita sudah bisa lihat hasilnya di school data nih. Nah ini ya datanya sudah ada ya. Nah ini sudah ada data-datanya sebanyak 40. Nah kita ubah lagi strukturnya di sini ya. Kita lihat ini adalah relasi ke tabel mahasiswa di sini ya, yaitu student ID-nya gitu. Tetapi di tabel school data ini sepertinya tidak ada primary key-nya ya, atau mungkin primary key-nya mau dipakai berdasarkan listen ya, karena setiap satu mahasiswa kan satu listen, tidak akan pernah bentrok sebenarnya, bisa saja ya. Atau mungkin mau menggunakan tersendiri ya, saya coba pergunakan tersendiri saja ya, biar tidak mengganggu listen. Nah jadi saya buatkan di sini begin after ya, begin after tabel ya, sebelum tabel student ID saya tambahkan satu, namanya di sini nanti namanya school data ID ya. Kita go, saya buatkan di sini school data ID ya, integer, saya pilih primary key ya, lalu saya bikin auto increment ya, AI ya. Kita simpan, kita lihat strukturnya. Nah ini sudah bisa ya. Nah terkait ini adalah korelasi ya, kita di browse lihat hasilnya. Nah ini ya sebanyak 40 ini korelasinya ya. Jadi ada ID atau kode auto numbernya di school data ini, ada yang namanya student ID-nya, yaitu untuk korelasi ke tabel mahasiswa ya, kira-kira seperti itu. Nah ini bisa kita relasikan nanti ya, dari tabel ini ya ke tabel mahasiswa. Jadi nanti satu mahasiswa satu listen sudah pasti ya, satu sekolah, artinya dia lulusan dari mana sih gitu. Nanti masalah isinya Anda bisa diedit saja, atau misalkan dikasih contoh yang lain ya. Yang penting bahwa ini adalah sebuah tabel yang nanti akan melakukan korelasi terhadap tabel mahasiswa ya. Jadi manajemen mahasiswa itu terdiri dari data mahasiswa, data akademik ya yang sudah kita buat, data orang tua ya, terus juga termasuk data dari ini ya, school data ini. Jadi history atau data sekolahnya itu dari mana dia gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah ini terkait tabel dari data sekolahnya ya. Jadi kalau nanti kita gabungkan atau kita relasikan tabel ini menggunakan view ya, tentunya ini akan menjadi sebuah report atau informasi terkait data mahasiswa tentang asal sekolahnya dari mana gitu ya. Sehingga ini biasanya nanti dipakai untuk analisa yang datang ke kampus kita ini sebenarnya kebanyakan dari mana sih gitu ya. Nah sebagai bahan untuk analisis bahwa kampus kita ini diminati oleh beberapa sekolah ya, baik negeri ataupun swasta ya, dihitung dari jumlah mahasiswa yang masuk ke kampus kita ya. Kira-kira seperti itu gambaran data data sekolah ya. Ini sudah saya buat ya, data sekolah. Mungkin perlu kita tambahkan juga di sini ya, supaya ada detektor ya atau pendeteksian. Saya sini mesti tambahkan di created ya, ini created ya, created add sini belum ya. Biasanya timestamp ya, defaultnya timestamp
ini kita tambahkan sama updated ya, sini updated ya. Updated add ya, yaitu timestamp juga sama ya. Jadi kalau nanti ada perubahan data bisa kita lihat ya hasilnya ya, bahwa kapan data ini ada yang melakukan perubahan atau yang menginput data ini, kira-kira begitu. Nah ini kita tambahkan ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya pun ya kemarin di data orang tua belum kita tambahkan ya, sebaiknya ditambahkan ini karena faktor pendeteksi nih di sini ya. Nah, kemarin kan kita sudah membuat tentang parent ini ya, ini juga belum ada, sebaiknya kita tambahkan di sini creative add ya, creative add ini kita buatkan ya, creative add yaitu timestamp ya, dan update add ya, ini juga kita buatkan update add ya. Nah update add ya, ini di sini timestamp ya, ini juga timestamp save ini ya. Ya jadi itu yang kita tambahkan. Mungkin juga sebelumnya di tabel address sudah dibuat belum ya, supaya nanti biar bisa kita mendeteksi gitu ya, apakah ini sudah ada ya timestampnya. Nah ini berarti sudah oke ya. Nah kita di data 10 saja di sini yang sudah kita buat ya, seperti itu. Baik, pertemuan kali ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.